30 ya. Bentar saya cek. Ngeceknya di kok sini riwayat di aljabar linier presensi gimana di view ya. Oh ya, di view. Ada 30. Ya, 30 mahasiswa ya. Mungkin sama dengan yang kemarin untuk urutannya. Kemarin kita sudah pernah pertemuan di sama ya kelasnya ya. Jumlahnya juga 30 untuk mata kuliah apa kemarin? Matematika diskrit kemarin sudah perkenalan. Iya, sudah perkenalan kemarin. Kemudian untuk aljabar linier langsung ke mana ya? Ini bisa tampak semua enggak ya? Saudara bisa melihat semua? 30 mahasiswa hadir ya? Bisa terlihat 30 ya? Bisa, Ibu. Iya, Bu, bisa. Kemudian saya cek dulu untuk RPS ya. Untuk jadwalnya yang saya buka apa aja nih. Oh, enggak saya buka ini. PPT ada enggak? Bukan. PPT-nya ini yang saya share kelihatan nggak? Nggak ada. Terlihat tidak? Belum ada, Ibu. Oh, belum, berarti nggak terbuka ini. Nggak masuk. Nggak terbuka dia. Jadi untuk jadwal hari ini jam 7 sampai jam 9.30 ya. Kemudian langsung ke RPS aljabar linier belum ada ya, belum tahu. Di mana? Di ilmu saya lihat sudah masuk, tetapi masih banyak yang belum diganti untuk
emailnya ya. Tolong teman-temannya yang sudah berhasil memberitahu teman yang belum ya. Jadi bagaimana caranya kemarin juga sudah saya berikan teman yang bisa membantu, apa sudah dihubungi kemarin? Sudah banyak yang berubah, tapi banyak yang belum. Kemudian fotonya juga dilengkapi ya. Untuk pas foto dilengkapi ya. Oh, jadi ini saya nggak bisa ngeliat juga kalau hilang ya. Kok hilang lagi ya? Bentar. Hilang. Ya, jadi untuk fotonya dilengkapi, ini untuk ilmunya ya. Kemudian dirubah juga untuk emailnya, email dan pas foto ditambahkan. Kemudian untuk RPS aljabar linier, ya, ini materinya adalah persamaan linier, kemudian matriks, determinan, dan vektor. Saudara di SMA sudah kan ya? Sudah dapat ya, jadi mungkin tinggal mengulang atau menambah yang belum pernah. Mungkin hanya menambah ya, karena yang lalu saya seperti itu. Ya, kemudian saya mengajar dengan Pak Trimono, SSI, MSI. Ya, kalau saya kemarin kan sudah pernah kenalan ya, jadi sudah tahu. Kemudian saya mengajar di awal dulu ya, selama UTS. Setelah itu UTS, kemudian ganti materi Pak Trimono. Ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran ya, di sini mahasiswa mampu memahami konsep ruang vektor dan matriks, kemudian menyelesaikan permasalahan terkait vektor, matriks, ya. Kemudian semua sifat dan operasi pada ruang vektor dan matriks. Kemudian mahasiswa dapat menerapkan konsep ruang vektor dan matriks pada bidang sains data. Ya, sains data ini kan baru ya, jadi kalau saya biasanya mengajarnya di informatika ya, tapi materinya juga sama seperti ini. Kemudian tapi untuk mungkin penggunaannya nanti beda di sains data ya. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan mata kuliah ya, jadi CPL 1, CPL 2. Nah, di sini CPL 1 menguasai konsep dan pengetahuan mengenai transformasi data menjadi informasi, insight knowledge, menggunakan metode statistik, aplikasi probabilitas, machine learning, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mempunyai memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ya, jadi
memang aljabar linear ini sebagai dasar dari ya, semua yang nanti di semester akan datang, ya, semester berikutnya. Kemudian JPMK 1, mata kuliah ya. Mahasiswa mampu menjelaskan persamaan linier dan sistem persamaan linier, serta mampu menemukan solusi dari SPL menggunakan metode operasi elementer yang meliputi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. JPL 1. JPMK 1. Kemudian JPMK 2, mahasiswa dapat menjelaskan konsep matriks. Ya. Matriks saudara sudah kenal, banyak dipakai di SMA. Ya, untuk matriksnya sudah ya. Bagaimana untuk matriks? Sudah dapat banyak? Sampai di mana untuk matriksnya waktu SMA? Jadi tinggal mengulang ya. Kalau matriks. Ya. Bagaimana untuk matriks? Sudah dapat banyak? Apakah saudara mendengar suara saya? Saya juga bingung gini. Apakah saudara mendengar? Kok ada yang jawab? Terdengar, Bu. Masuk, Bu. Masuk ya. Bagaimana untuk sampai di matriks? Karena saya nggak pakai headset ini. Apa jelas atau tidak? Ya, matriks di SMA sudah sampai di mana? Operasi matriks apa aja di SMA? Yang sudah? Kalau nggak salah, inverse dan determinan 2x2, Bu. Oh, sampai matriks. Sampai situ. Inverse dan determinan. Orde 2x2. Ya, operasinya kan bermacam-macam ya. Kemudian untuk ini, kalau persamaan linier, udah pernah nggak ini untuk operasi baris elementer nih ya? Kan penyelesaiannya panjang, biasanya saya bahas di metode numerik kalau ini. Nah, ini ada SPL ini mungkin nanti di materinya Pak Trimono, karena di tengah-tengah itu ada sistem persamaan linier yang dibahas lebih banyak ya. Jadi mungkin sekalian ini kalau persamaan ini metode OBE ini ya. Dengan menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian selanjutnya tadi kalau matriks ini ya beberapa operasi matriks. Kemudian CMK 3 mahasiswa mampu memahami konsep determinan. Determinan hafal ya untuk rumusnya. Determinan. Kemudian berikutnya JPMK 4 mahasiswa mampu memahami prosedur menentukan nilai determinan melalui ekspansi kofaktor. Sudah pernah dengar untuk ekspansi kofaktor? Ya, sudah pernah dapat belum kalau ekspansi kofaktor? Belum ya? Kofaktor minor. Kemudian mencari inverse lah, inverse tadi sudah dikatakan ya.
insur matriks dan determinan, serta dapat menyelesaikan SPL atau SPL dengan aturan Kramer. Aturan Kramer? Udah pernah dengar? Belum ya? Jadi kita menambah ya. Menambah materi dari SMA. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep vektor. Vektor sudah ya? Dapat? Ya, karena vektor ini penting sih untuk saudara kan juga data itu kan gambar itu datanya biasanya vektor ya, vektor dan matriks ya. Sebuah gambar itu betulnya adalah matriks dan vektor. Ada ruang berdimensi 2, berdimensi 3, dan berdimensi N. Ya, ini mungkin nanti materinya Pak Trimono ya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan konsep ruang vektor serta dapat menentukan basis dan dimensi pada suatu ruang vektor. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini ada mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep hasil kali dalam. Ya. Hasil kali dalam nanti juga ada vektor eigen ya, dan lain-lain. Ini masih. Kemudian mahasiswa mampu memahami hasil kali dalam dan menentukan basis ortonormal. Ya, mungkin yang belakang-belakang ini saudara belum pernah dapat ya. Nah, ini dalam ruang berdimensi N sih. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi proses transformasi linier. Transformasi, sudah tahu ya transformasi. Transformasi ini di dalamnya itu ada pergeseran, ada pencerminan, itu loh. Ya. Kemudian berikutnya ini yang terakhir ini mahasiswa mampu memahami konsep nilai eigen, vektor eigen, serta memahami proses dan memperoleh nilai eigen dan vektor eigen. Ya, ini biasanya dipakai untuk AI ya, atau AI. Artificial Intelligence itu pakai ini biasanya. Ya, jadi ini deskripsi singkat dari mata kuliah aljabar linear yang akan saudara pelajari. Ya, aljabar linear sebetulnya aljabar linear, matriks dan vektor isinya ya. Determinan juga, matriks, determinan dan vektor. Ya, aljabar linear merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Sains Data UPN Veteran Jawa Timur. Mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep serta operasi pada matriks ruang vektor dan determinan inverse, hasil kali dalam nilai eigen, vektor eigen yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan bidang sains data. Ya, aljabar ini juga menjadi mata kuliah dasar ya, jadi mata kuliah dasar untuk menunjang mata kuliah lain. Ya, misalnya statistika regresi, statistika komputasi, statistika multivariat ya. Ini saya baru kenal untuk sains data ya, karena statistiknya juga dibagi-bagi. Jadi khusus memang dari semester awal sampai akhir ya untuk statistiknya ini. Kalau kami biasanya kan paling tidak digabung 1 semester, 2 semester. Tapi kalau di data science memang harus beberapa semester. Kemudian untuk pustakanya di sini ya,
Pustakanya ada algebra linear elementer, penerbit Erlangga, Howard Anton ini kayaknya. Ya, bukunya Howard Anton. Ya, Howard Anton. Anton H ini. Kemudian ada Leon, algebranya dan aplikasinya ya. Ini pendukungnya. Ya. Juga banyak buku-buku yang lain juga banyak itu ya. Tapi cari yang materi-materi yang ini ya, yang kita bicarakan. Tapi juga ada yang lebih meluas lagi. Kalau saudara belajar persamaan linear itu punya juga banyak, lebih banyak lagi. Ya, kemudian dosennya adalah saya dan Bapak Trimono SSC MSI. Kemudian nanti software mungkin pada pertemuan setelah UTS ya, Pak Trimono, karena saya juga desain data ini belum tahu apa yang dipakai ya. Jadi ini kalau di informatika kemarin saya pakainya apa ya? MATLAB mungkin. Ya, jadi untuk ini media pembelajarannya ya. Kalau untuk software yang digunakan nanti yang saudara pelajari di algebra linear memakai program atau tidak, saya juga belum tahu. Kalau kemarin mungkin di informatika saya suruh membuat juga ya, untuk codingnya itu untuk belajar ya. Mungkin yang saya pakai MATLAB waktu itu. Ya, jadi mahasiswa karena kondisinya seperti ini ya belajar sendiri, mencari, saya berikan link-linknya untuk belajar. Ya. Kemudian ini gini ya. Ya, kemudian untuk minggunya RPS ini untuk kontraknya ya. Minggu pertama, minggu kedua ini harusnya SPL ya, SPL dan OB ya. Karena saya tidak tahu nanti menggunakan software apa. Ini diberikan Pak Trimono karena di setelah UTS nanti juga ada pembicaraan tentang penyelesaian linear ini. Ya. Kemudian yang berikutnya minggu 1, minggu 2, kemudian langsung ke matriks dan operasi ya. Matriks dan operasi. Kalau operasinya saudara yang sudah pernah apa saja? Operasi matriks itu apa aja? Ya, mungkin bisa dijawab. Penjumlahan dua pengurangan gitu. Penjumlahan, pengurangan, kemudian apa lagi? Perkalian. Perkalian dua matriks. Ada lagi? Selain itu, matriks apa aja? Tadi ada matriks apa tadi? Inverse. Ya. Jadi di sini
yang menjelaskan konsep matriks dan operasinya. Dapat dilakukan operasi pada matriks ya. Jadi nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, kemudian inverse dan bentuk-bentuk matriks yang khusus itu ada. Kemudian berikutnya ini apa ya? Sama ya, persamaan linier. Oh, ini kuisnya. Nanti kuisnya jadi kita matriks dulu ya. Matriks. Kemudian berikutnya setelah matriks adalah determinan. Ya, determinan matriks, pengukuran nilai determinan melalui reduksi baris. Kemudian yang kelima, nah ini yang kelima, ini kedeterminan ya, ini ada ekspansi kofaktor ya. Di sini ada kofaktor, ada minor ya, kemudian sampai membentuk apa? Matriks kofaktor ya, itu ada. Kemudian kaidah Kramer. Kaidah Kramer apa? Ya, penyelesaian dengan metode Kramer itu ya, menerapkan metode ekspansi kofaktor dan mengukur determinan matriks, menentukan inverse matriks dan mendapatkan nilai determinan, kemudian menyelesaikan SPL ya, jadi menyelesaikan persamaan linier dengan metode Kramer, dengan kaidah Kramer atau metode Kramer ya. Jadi ini ya, nanti juga ada SPL ini untuk menyelesaikannya dengan metode Kramer. Kemudian yang kelima, ini sudah minggu ke-6 tadi ya, 6 sampai Kramer. Kemudian 7 ini harusnya, 7 masih kuliah ya. 7 itu memahami konsep vektor. Oh, sudah masuk ke vektor, pertemuan 7. Setelah pertemuan ini, mahasiswa dapat mampu memahami konsep vektor. Ya, menggambarkan vektor pada ruang berdimensi 2, pada R pangkat 2 dan R pangkat 3 ya, dengan benar, kemudian mampu membedakan dan menghitung hasil kali titik dan hasil kali tilang. Jadi ada bedanya nanti perkalian titik dan perkalian silang ya. Jadi definisinya sampai itu. Jadi materi saya sampai 7 ya. Kemudian UTS ya. UTS materinya ya. Kalau yang lebih panjang ini lebih lama soalnya OB. Materinya banyak sekali nih ya. Matriks, determinan, dan vektor. Ada 3. Nanti kalau penyelesaian OB ini panjang ya, jadi nanti setelah di sini nanti ada pemakaiannya, jadi sekalian di sini untuk OB-nya. Ya, jadi untuk minggu ke-8, minggu 9, 10 ini sudah masuk di ruang vektor, basis dan dimensi. Ya, 2 minggu. Ya, ini materinya Pak Triyono. Kemudian ya ini vektor dapat menentukan basis dan dimensi dan suatu ruang vektor. Kemudian
bentuk pembelajaran. Ini ada mengidentifikasi subruang ya. Jadi ini nanti mempelajari tentang ruang vektor ya. Subruang, kemudian nah ini himpunan vektor bebas linier ya dan sebagainya, menentukan suatu himpunan vektor merupakan basis ya, basis, kemudian dimensi, rank vektor, apa itu rank ya, ruang baris dan ruang kolom, kemudian menentukan konsistensi solusi SPL dengan menggunakan ruang baris, rank ruang baris. Kemudian berikutnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep hasil kali dalam. Ya. Jadi ini dalam ruang berdimensi N. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi ruang hasil dalam, ya, menentukan panjang dan jarak ruang hasil kali dalam, ya. Kemudian memeriksa keortogonalan atau keortogonalan suatu vektor. Ortogonal ini ada yang tahu ortogonal apa? Ini di vektor ini, vektor ortogonal itu sudah ada di depan nanti pengertiannya. Di awal ini penggunaannya mungkin ya. Kemudian yang berikutnya pertemuan 12 itu basis ortonormal proses Gram-Schmidt. Ya, menentukan proyeksi ortogonal, memperoleh basis ortogonal dan ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Kemudian ada kuis. Kemudian ke-14, sudah minggu ke-14 terakhir itu mahasiswa memahami dan mengidentifikasi proses transformasi linier ya. Sini mengidentifikasi transformasi linier dan memberi contoh transformasi linier, menjelaskan pengertian kernel dan peta suatu transformasi linier, menentukan matriks representasi dan transformasi linier. Ya, jadi untuk materinya biasanya sampai 15 ya. Kalau dengan UTS-nya 15. Jadi terakhir itu sampai nilai eigen dan vektor eigen. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan nilai eigen dari suatu matriks, menentukan nilai vektor eigen dari suatu matriks. Ya, jadi ini sampai pertemuan 15, kemudian pertemuan 16-nya ini nanti langsung UAS ya. UAS bahannya mulai dari vektor ke belakang. Ya, saya kira seperti itu. Untuk materi aljabar linier ini banyak sekali ya. Banyak sekali, harusnya materi ini itu 2 semester. Ya, saya melihat dari bukunya itu materi ini itu 2 semester. Ya, materinya banyak karena penyelesaian persamaan linier itu meliputi dari tadi pengertian persamaan linier dulu, kemudian penyelesaiannya, kemudian
mulai matriks, masuk matriks, kemudian determinan, ya. Kemudian metodenya pakai Kramer, kemudian vektor, ya, kemudian vektor itu sampai UTS. Ya, saya kira materi untuk aljabar linearnya sampai itu. Kemudian untuk penilaiannya saya ini ya, penilaian hasil belajar ini saya belum begitu paham ya. Kalau di sains data saya belum begitu paham. Kalau biasanya sih saya langsung 60 dan 40. Ya. Jadi UTS itu saya nanti punya penilaian itu saya anggap 100%. Saya kan soalnya UTS sendiri nanti digabung dengan UAS sendiri. Kalau saya sendiri kan saya ukurnya itu 100% ya untuk UTS itu. 100% itu biasanya saya kalau absensi ini sudah sistem ya. Jadi kita nggak bisa memberi nilai di situ. Jadi sistem itu berarti nanti kalau saudara masuk terus, saudara nggak masuk, itu kan yang hitung sistemnya itu untuk syarat mengikuti ujian biasanya ya. Jadi udah terhitung sendiri. Nanti kalau saudara nggak, kan yang biasanya yang absen dosennya ya, tapi kan yang melaporkan dosennya kan berdasarkan saudara aktif enggaknya tiap perkuliahan itu. Itu nanti kita yang di sistem yang di akhir mata kuliah itu yang klik kan saya ya, yang kliknya saya. Kemudian kalau sudah nutup dia kan hitung sendiri ininya sistemnya nanti berapa kali saudara masuk. Nah itu sudah dihitung oleh sistemnya. Nah itu biasanya sudah otomatis ya. Kalau dia tidak memenuhi ada berapa kali sudah tidak masuk, tidak memenuhi itu dia langsung sudah punya ini sendiri aturan sendiri. Jadi begitu tidak memenuhi itu entah bagaimana tidak bisa nilai-nilai itu nggak bisa masuk, ya. Tidak bisa masuk. Nah itu ya, jadi ya tergantung keaktifannya ya. Kalau absensi ini saya nggak bisa memberi nilai. Kemudian makanya saya hanya memberi nilainya itu tugas kuis itu ya. Saya beri nilai 60 biasanya. 60 tugas kuis. Jadi saudara harus rajin membuat tugas yang bagus ya, yang benar. Kemudian kuisnya juga ya. Itu 60, tinggal nanti menambah di nilai ujian. Ya, ujiannya 40 maksimal. Ya, 60 juga maksimal. 40 maksimal. Nah, itu kan sudah 100%. Nah, di situ saudara dapat nilai berapa nanti ya? Saya kira kalau sudah 60% untuk tugas itu kan sudah bagus. Sudah nyimpen nilai 50 aja sudah bagus. Nanti untuk UTS-nya ya, UTS-nya itu maksimal 40. Nah, saudara berapa soal bisa mengerjakan itu ya? Saya kira nggak nggak sulit. Jadi ya moga
berhasil dengan penilaian seperti itu. Ya. Kalau ini mungkin saya, ini berarti berapa persen? 70 ya ini ya. Kalau dengan kehadiran, saya kehadiran itu nggak bisa nilai ya. Kehadiran, keaktifan, kalau saya gabung nih, keaktifan kan tugas ya, terus tugas mandiri, tugas kelompok, ini kan tugas semua ya. Kemudian ini ya, ini kan harusnya, kalau begini, ini yang mengajar harus mandiri, harus satu orang. Kalau kami kan berdua ya, jadi saya menilai tersendiri. Ini harusnya saya punya nilai 50 semuanya ini. Ya, kan 50%, 50%, saya 50%, Pak Triyono 50%. Ya. Kalau ya nanti saya sepertinya pakai cara saya ya. Kalau ini UTS, soalnya UTS-nya sekarang udah kita nggak efektif ya. UTS-nya nggak efektif karena sudah di online begini ya. Teman-teman kan nggak bisa begitu memantau ya, nggak bisa begitu memantau. Jadi ya kita tergantung pada tugas-tugas itu. Tapi ini UTS-nya juga membantu. Biasanya saya kalau 60-40 itu berarti 30-20 ya, 30-20. 30 ini tugasnya, UTS-nya 20 kalau menurut saya. Kalau ini kan dijadikan satu ya, semua totalnya 100 ya. Jadi saya juga agak bingung yang ini tadi. Ya, saya kira seperti itu nanti. Karena kan kita masukkannya juga ke sistem. Sistemnya itu sudah tinggal masukkan bagian UTS, bagian UAS ya. Jadi sudah masukkan 2 gitu aja, 2 nilai ya. Jadi nanti saya masukkan nilai saya dan Pak Trimono masukkan nilai Pak Trimono. Ya, kalau saya kira untuk totalnya memang 50, masing-masing 50 ya, UTS 50, UAS 50 kalau seperti itu. Jadi saya kira ya 30 tugas, 20 UTS gitu. Ya, jadi saya baru melihat ini. Ya, jadi untuk saudara ketahui ya, karena kan penilaian ini harus ya, meskipun nilai itu enggak menjadi patokan ya, tapi ya saudara itu harus bisa gitu ya, harus bisa ya. Kemudian nilai mengikuti, biasanya kan begitu ya. Ya, kalau nilainya bagus nanti tapi nggak bisa kan ya nggak enak ya. Harusnya ya dua-duanya ya bisa ya, nilainya bagus gitu kan ya. Ya. Jadi ya seperti itu ya, karena masing-masing mahasiswa itu ada yang di bidang satu dia nggak bisa, tapi di bidang lain dia unggul. Ya syukur-syukur kalau semuanya memang bisa semua ya. Gitu. Ya saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ke SPL. SPL soalnya ini tadi kayaknya nggak masuk, buka dia. Saya lihat di presenting
di ininya nggak buka. Pak ya, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari sebelum mulai, ada nilai, ada apa yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan diajukan. Iya, nggak ada ini. Nggak terbuka. Ini apa ini tadi? RPS. Ini link. Ini nggak ada linknya. Ini apa ini tadi? Iya, untuk ininya nggak ada. Belum terbuka tadi. Caranya gimana bukanya? Ini tadi apa? Oh, ya mungkin di awal-awal kita mulai aja. Kalau mungkin tanya jawab aja. Kalau persamaan linier itu yang saudara ketahui, persamaan linier yang diketahui bagaimana? Ada yang bisa untuk persamaan linier kira-kira bentuknya bagaimana? Ya, sambil mengulang. Sambil mengulang. Persamaan linier. Ada yang tahu? Saya yakin saudara semua bisa ini ya. Apa definisinya persamaan linier? Kira-kira. Ada yang bisa menjawab? Ya, mungkin sudah membaca persamaan linier. Ada yang bisa? Bentuk persamaan linier itu bagaimana? Persamaan yang ada konstantanya, Bu. Bagaimana? Ada konstantanya apa? Bentuknya? Yang kayak 4x plus 3 sama dengan 9. 4x plus 3 sama dengan 9. Ya, berarti apa Iya. itu? Dia kayak operasi gitu, Ibu. Tapi ada apa sih kayak X, Y gitu. XY. Mm-mm. Dia punya pangkat enggak? Kalau linier.
Kalau linear itu kayaknya nggak ada sih, Bu. Tidak berpangkat ya. Iya. Ini siapa yang jawab ya? Nina, Ibu. Nina. Iya. Oh, ya. Sambil ambil nilai saya ya, Iya, Ibu. keaktifan. Soalnya kan nggak apa, sambil ngambil ya sama gini, daripada nanti nggak dari awal gini saya tanya-tanya ya. Yang lainnya tidak ada yang menjawab satu. Ada lagi? Kemudian kalau digambarkan bagaimana untuk persamaan linear itu? Berupa apa? Izin menjawab, Bu. Mungkin berupa garis lurus. Berupa garis lurus. Siapa yang jawab? Ibnu Zahi. Biasanya pakai NPM ya. Oh, tadi saya sudah ada ini nama-nama. NPM-nya berapa? Kalau Nina itu urutan 1 kayaknya saya kira. NPM-nya berapa, Mas? Yang jawab tadi. Yang Saya terakhirnya 16, Bu. 16, 0016. Iya, Ibnu ini ya. iya, Di sini Ibnu Sahi Ata Ilahi. Ya. iya, benar. Kalau Nina tadi NPM-nya berapa? 01. 01, Ibu. 01. Iya. Ya, nanti sama dibaca-baca untuk mencari persamaan linear. Kalau yang OB nanti mungkin Pak Trimono aja ya. Itu panjang penyelesaiannya. Jadi nanti saudara baca-baca tentang persamaan linear ya. Itu nanti bentuknya persamaan linear apa. Kemudian nanti kita langsung ke penyelesaian ya. Penyelesaiannya menggunakan matriks, ya, pengertian matriks dan lain-lain. Karena nanti untuk persamaan linear itu dibahas di tengah ya. Ada sih untuk persamaan linear ya, macam-macamnya. Di sini ada sistem linear homogen. Ya, sistem linear homogen. Kemudian itu semua nanti kalau itu kan persamaan linear. Kalau sistem persamaan linear itu apa? Kira-kira. Tadi kan sudah disebutkan loh persamaan linear. Kalau sistem persamaan linear. Ya, sama dicatat. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau sistem itu mungkin lebih ke persamaan linear yang dijadikan satu untuk membuat sistem. Itu sih kalau apa yang saya tangkap, Bu. Nah, benar ya. Sudah ada yang bisa jawab. Ini siapa? Primus, Bu. NPM-nya berapa ya? 10, Bu.
010 ya. Iya, Bu. 010 Primus Akbar Adnanda. Yang sebelumnya tadi 01 dan 016. Kemudian ya itu nanti untuk penyelesaiannya nanti menggunakan OB ya. Kalau OB itu biasanya saya langsung pakai ini sih metode numerik karena sekalian sekalian ini. Kemudian selanjutnya itu untuk eliminasi Gauss nanti di Pak Prisma, Pak Prisma, Pak Trimono ya. Kemudian ada, oh tadi sudah ya, sistem linear homogen ya. Sistem linear. Kalau sistem linear homogen sudah tahu bentuknya. Jadi kalau sistem suatu sistem persamaan linear kan persamaan linear yang banyak ya, beberapa persamaan linear menjadi satu sistem. Jadi ditulis persamaan linear pertama, persamaan linear kedua gitu ya. Tapi nanti ya seperti membuat matriks lah. Saudara kan membuat matriks itu nanti kalian dari persamaannya dimatrikskan ya. Matriks itu ada apa? Matriks itu terdiri dari apa? Baris dan kolom. Baris dan kolom. Siapa yang jawab tadi? NPM berapa ya? NPM-nya berapa ya? Tadi Bu 16. Oh, Ibnu tadi. Ya. Terdiri dari baris dan kolom. Matriks ya. Kemudian kalau sistem linear homogen, kira-kira apa? Bentuknya bagaimana? Kalau sistem linear tadi kan persamaan linear yang terdiri dari beberapa persamaan linear ya, menjadi suatu sistem. Kemudian kalau sistem linear homogen, ya. Sistem linear homogen. Permisi Bu. Ya. Jika nilai konstannya bernilai 0, seperti 2x min 3y sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya. Ya. Jadi definisinya apa? Kalau sistem. Kalau persamaan homogen itu ya, kalau sistemnya, sistem persamaan tadi kan ada apa? Beberapa ya. Beberapa. Ya. Jadi terdiri dari beberapa persamaan linear, kemudian tapi bentuknya itu sama dengannya 0 ya. Ada bayangan ya? Karena untuk persamaan homogen seperti itu nanti setelah ya, kalau ada yang bisa saya stop situ, mahasiswanya bisa bisa presentasikan
Ini saya beginikan supaya belum saya, tadi sudah saya rekam belum ya? Ini sudah direkam belum tadi? Belum ya? Pertemuan kita belum direkam sama sekali dari tadi. Suka lupa di awal. Ya, lupa di awal. Nggak direkam. Kemarin juga hilang rekamannya. Karena saya buka tutup mungkin ke klik. Ya. Jadi kira-kira bisa untuk sudah 3 mahasiswa yang menjawab tadi ya. Menjawab tadi persamaan linier. Kemudian sistem persamaan linier. Kemudian sistem persamaan linier homogen. Ya. Kalau bisa membuat contohnya tampakkan dipresentasikan. Ada yang bisa menjawab untuk membuat contohnya persamaan linier homogen atau sistem persamaan linier. Jadi ada 2 contoh. Yang bisa dibuat, ya, bisa dijawab oleh 2 mahasiswa yang lain ya, supaya semua rata bisa menjawab satu kelas, jadi dapat nilai semua untuk sampai saya habis ini 7 kali pertemuan ya, biasanya saya begitu, jadi mengambil nilainya ya keaktifannya sambil begini. Ya, mumpung bisa bertemu. Ya, dimanfaatkan. Jadi saya biasanya bertemunya ya untuk diskusi ya. Diskusi biasanya kalau tugas itu dikirimkan ke ilmu ya. Ilmu tugas tertulis. Nanti juga bisa saudara mengumpulkan, saya berikan tempat untuk mengirimkan tugas ini secara tertulis ya. Jadi semua biar supaya ada hasil gitu ya, hasil pelajaran, supaya ada ringkasannya gitu saudara, pendahuluan pertama apa yang dipelajari gitu ya. Jadi sama-sama belajar gitu. Jadi semua juga harus belajar, bukan hanya yang menjawab aja ya. Jadi seperti itu ya. Yang penting kita bisa, kita ngerti ya, nilainya bisa berhasil ya. Bagaimana, ada yang bisa presentasikan untuk tadi? Tadi kan sudah secara definisi ya. Kemudian sekarang contohnya. Ya. Contohnya saudara tuliskan. Ya, tuliskan, bisa dipresentasikan, bisa 2 orang untuk sistem persamaan linier, kemudian juga sistem persamaan linier homogen. Tadi sudah ada temannya yang jawab. Ya, untuk definisinya, sekarang contohnya. Bisa dipresentasikan, saya stopnya untuk presentasi saya, supaya saudara, saya beginikan supaya di layarnya itu tampil saudara, enggak tampil saya aja ya. Biasanya saya lihat itu, loh kok saya aja. Yang penting kan mahasiswanya. Ya, ada yang bisa menjawab, silahkan. Saudara bisa presentasikan, ini sudah. Bisa saudara share, saudara jawab, saudara share.
bisa cari-cari di mana. Biasanya kan mahasiswa udah pinter itu buka, mencari di Google bisa, di mana bisa dijawab cepat. Ya, paling nggak belajar. Ini saya nggak kelihatan mahasiswanya semua, cuman beberapa. Ya, biasanya itu kalau di tempat saya ini kan serumah itu mengajar dan belajar semua ya. Jadi ya kelihatan gitu ya. Misalnya itu di ITS. Jadi kalau caranya memang kalau cara belajarnya ya seperti ini. Ditanya terus. Jadi mahasiswanya harus apa? Harus tampak ya, harus tampak semua gitu kalau di. Jadi mungkin hasilnya juga lebih bagus gitu ya. Apa kita nggak seperti itu kalau mumpung masih bisa masih bisa bertemu itu ya. Jadi ya biasanya ya gunanya online kan tampak gitu ya, ketemu gitu. Ya harusnya ketemu, tidak ditutup kameranya ya. Kalau kalau di apa yang mengajar yang lain itu seperti itu. Loh, kalau ditutup kenapa online gitu. Ya. Ya ada yang bisa menjawab. Ayo dicari apa itu sistem contohnya, sistem persamaan linier. Ditulis kemudian ditulis atau di apa pakai di apa ditulis di Word terus dipresentasikan itu bisa. Ibu izin menjawab. Ya, NPM 01. Oh, gantian yang lain. Oh iya, boleh Ibu. Gantian yang Terima lain. kasih Bu. Kasih kesempatan yang lain dulu. Jadi semua aktif, semua mencari. Bu. Siapa? Untuk sistem persamaan linear itu Oh, dua iya. variabel kan Bu? Iya. Boleh Iya bebas, bisa. Bu? Bisa 2, bisa berapa? Iya. Nah, baik, Bu. Izin Tulis ya. share screen. Share. Ya. Saya pakai ini boleh, Bu? Iya, boleh. Ya, jadi untuk sistem persamaan linear itu, misalkan kita memiliki persamaan min X plus Y sama dengan 1, kemudian X plus Y sama dengan 5. Kemudian kita mau mencari himpunan penyelesaiannya berapa. Nah, terdapat 3 metode, namun pada metode ini saya menggunakan metode eliminasi. Jadi cukup kita yang memang sudah dipelajari dari dulu, dikurangi di eliminasi, yang di sini, didapatkan min 2, X sama dengan min 4. Didapatkan X itu sama dengan 2. Maka menggunakan persamaan yang di sini, didapatkan Y sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Begitu, Bu. Ya. Ya, ini ya contohnya untuk persamaan tadi, bentuk persamaan linier ya. Dan tadi sudah diselesaikan juga ya penyelesaiannya. Ya, seperti itu. NPM berapa ya tadi ya? NPM 25, Bu. Muhammad Rafka. 025.
Ya, kemudian bentuk enggak usah diselesaikan, bentuk buat aja bentuk dari sistem persamaan linear homogen. Ya, kalau definisinya tadi sudah disampaikan temannya. Sekarang untuk contohnya. Contoh dari sistem persamaan linear homogen. Ya, tadi definisinya ya, konstantanya semua 0 ya. Ya, tinggal saudara cari bentuknya untuk persamaan linear homogen. Tidak usah penyelesaiannya, tapi hanya bentuk persamaan linear homogen. Kalau penyelesaiannya lama nanti ya. Untuk membuat bentuk persamaannya saja. Izin share screen ya, Bu. Iya, siapa ini? Sahat, Bu. Sahat Renaldi. Iya, silakan. Yang mana? Aku nggak kelihatan. Udah kelihatan, Bu? Belum. Sahat Renaldi. Jadi mana? Udah kelihatan belum, Bu? Ya, sudah. Belum ya? Sudah. Jadi sistem persamaan linear homogen itu yang sistem persamaan yang dimana konstantanya 0. Ini bisa dilihat contohnya, Bu. Ya. Yang di bawah ini bukan sistem persamaan linear homogen ya, karena di sini ada salah satu apanya yang konstantanya bukan 0 yang di sini. 3x tambah 5y tambah y tambah 5 sama dengan 0. Ini bukan sistem persamaan linear homogen. Mungkin begitu. Ya. Ya, NPM-nya berapa? 26, Bu, belakangnya. 26. Sahat Renaldi. Ya, makasih. Jadi temennya sudah jawab ya. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bisa mulai ke matriks ya. Ya. Sesuai ini coba mulai matriks dan operasi. Matriks. Ya, tadi sudah ada yang jawab. Ya, coba dibuat suatu matriks. Apa matriks? Apa aja matriks itu bentuknya bagaimana aja ya. Terserah siapa yang mau jawab, satu orang buat satu matriks gitu aja. Di share.
Siapa yang bisa jawab? Ayo dijawab. Mestinya semua bisa ini, nggak mau jawab ya. Ayo, ini dapat nilai ya. Ayo saudara harus bisa belajar berpendapat. Nggak usah dihilangkan sungkan malu, dihilangkan ya, harus berpendapat sambil latihan ini. Karena kita juga nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu ya. Kalau biasanya kuliah saya suruh maju aja ke papan tulis, gampang ya. Saya biasanya begitu. Saya suruh maju ke papan seperti ya seperti anak SMP gitu. Biasanya saya kasih soal, jawab ke depan ya. Jadi langsung saya bisa mencatat nilai. Ya sama sekarang karena online ya seperti ini, di-share, ditulis, di-share ya. Matriks itu kan beberapa macam nanti bentuknya bisa. Ya, satu aja ya, buat satu matriks. Ya, ya, ditulis enggak apa-apa, didapat ya enggak apa-apa. Iya. Mm-mm. Ya, namanya apa itu? Yang memanjang ke samping gitu itu namanya apa? Diagonal ya kayaknya ya. Ya bukan. Kemudian ya, ya, jangan di stop, jangan mumpung ada ini, jangan di stop dulu. Mungkin ada temannya yang lain bisa jawab ya. Terus ya yang untuk memberi namanya bagaimana? Ada yang bisa jawab, yang lain, teman yang lain memberi Eh, ya. uh, saya kira itu namanya matriks skalar kalau nggak salah, Bu. Yang mana? Yang bentuknya kayak diagonal itu. Maaf kalau salah ya, Bu ya. Maksudnya matriks skalar yang bagaimana ya? Matriks apa? Yang matriks skalar namanya, Bu. Gitu. Yang bentuknya kayak diagonal. Di mana itu disebut matriks skalar? Kalau skalar itu yang nilainya sama, Bu. Skalar itu Matriks bentuk vertikal sama diagonal yang nilainya sama kalau nggak salah. ya, saudara sebutkan bukunya ya nanti ya. Kalau matriks skalar itu Iya, definisinya ya disebut
seperti itu nanti disebutkan bukunya di mana gitu ya. Kemudian untuk menyebut ukuran matriks bagaimana? Menyebut ukuran dari matriks. Ada yang lain temannya? Ini tadi siapa? Yang apa? Yang jawab matriks skalar tadi siapa ya? Primus, Bu. Primus NPM berapa? NPM 10. Primus NPM sudah tadi ya. Primus NPM 10. Iya, Bu. Kalau Langster NPM berapa? Ya, sekarang saya tanya. Untuk menyebutkan ukuran matriks bagaimana menulisnya? Atau tidak usah ditulis, disebut, dijawab aja. Ukuran matriks menyebutnya? Izin menjawab, Ibu. Ya. Ukuran matriks itu biasanya disebut mulai dari baris kali kolom. Contohnya misalnya dari matrik A ini adalah matriks 2 kali 2. Ya. A yang mana ya? Yang pertama? Iya, yang pertama. Kalau misalnya yang kedua? Di matriks identitas ini yang pertama ini matriks 3 kali 2. Yang mana? Yang matriks identitas yang bagian kiri, Bu. 2 kali 2 itu, yang paling pojok ya? Yang matriks identitas bagian yang bawah tengah, Ibu. Bawah matriks tengah. 3 kali 2. Yang bawah, yang 1000110. Itu ukurannya berapa? 3 kali 2. Oh, masuk 2. Baris 2 kali 3 baris kali kolom. Sorry. Yang mana? Yang mana ya? Yang tengah? Yang tengah bawah? Iya, Ibu. Yang tengah bawah berapa barisnya? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Masuk barisnya ada? 100. 10001001001. Ya, yang itu toh. 100010001. Layar saya ada hitamnya soalnya, Ibu. Bentar. Oh, iya. 100 maksudnya. 3 kali 3, Ibu. 3 kali 3 ya. Ya. NPM-nya berapa? 02, Ibu. Dua siapa namanya ya? Rahmatul Amanillah ya. Mana tadi Iya, Ibu. Rahmatul? Kok nggak ada gambarnya, fotonya kemana? Buram, Ibu, kameranya. Bentar, Buram. saya nyalain. Nah, itu sudah ada ya. Lumayan kelihatan dikit. Kurang jelas ya. Ya, itu tadi 2. Kemudian yang hanya 1 tadi siapa? Yang hanya 1 tuh ada yang jawab lagi? Ada yang jawab yang lain? Berikutnya itu ada ukuran yang lain. Matriks baris sama matriks kolom. Ayo, ada yang jawab. Masa segini banyaknya? 30 mahasiswa loh ya.
Berapa ukuran matriks? Kemana ya? Didengarin dong. Miss Ibu izin menjawab. Ya. Kalau matriks kolom itu kan barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 1. Jadi 3 kali 1. Barisnya ada berapa? Barisnya ada 2, kemudian kolomnya ada 1. Baris itu yang baris barisnya loh ada, ya. Oh iya ya. Barisnya ada 1, kolomnya 1, ada 2. kolomnya Ada 2. yang mana? Yang matriks kolom paling kanan sendiri. Paling Kanan sendiri. yang itu kan ada A, ada L, ada K. Matriks yang mana? Yang K, Bu. Matriks yang K, barisnya, kalau matriks yang K, barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. Oh ya, barisnya ada 2. Kemudian saya lihatnya dari kiri. Oh iya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Jadi 2 kali 1. 2, 1. Ya. Kemudian kalau yang L? Kalau yang L 3 kali 1 Ibu. 3 kali 1. Ya. Siapa itu tadi? Rian, Bu. PM11. Rian, nggak kelihatan wajahnya. Oh ya. Rian nomor berapa NPM-nya? 11. 11. Rian Badai Alamsyah. Nomor 11. Kemudian ada matriks baris. Tadi yang jawab siapa? Ada yang jawab satu lagi. Izin menjawab, Ibu. Iya, siapa? Kalau yang matriks persegi itu ukurannya 4 kali 4, barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Yang ada tulisannya matriks persegi ya? Iya. Kemudian yang matriks baris? Kalau yang matriks baris itu 4 kali 1. 1 kali 4, Ibu. Ya, jangan dibolak-balik ya. Ya. Barisnya itu yang ke samping. Kalau kolom itu yang kita melihatnya dari kolom sih, kolom. Ya. Ya. 4 kali 1. Ya, nggak tahu ya. Siapa? NPM berapa ini tadi? NPM 9. NPM 9, Adinda Auliaah Rahmawati. Ya. Saya kira waktunya sudah habis ya. Lumayan dapat banyak. Ya. Ada yang nelpon. Maaf, saya masih ngajar. Maaf, mengajar online. Ya, saya kira pertemuannya sudah lumayan. Ini ada yang ngechat siapa ya? Oh, bukan ya. Saya kira sudah lumayan, sudah sampai matriks ya. Sudah, saya bisa bertanya kepada 9 mahasiswa. Ya, saya harap kalau bertemu bisa lain kali menjawab ya. Ini tadi yang nge-share siapa ya? Bisa di stop share ya. Siapa ya? Yang share? Ya. Makasih. Saya di-sharekan soalnya saya nggak bisa nge-share ini tadi, lupa nggak buka. Ya, saya kira waktunya sudah cukup. Kameranya dinyalakan, tolong difotokan. 30 mahasiswa. Lumayan kalau 30 mahasiswa bisa tampak semua ini.
Kalau lebih dari 40 nggak bisa ya, yang lain hilang. Kalau di informatika tuh kemarin saya sampai 57, ya jadi nggak cukup ini. Dinyalakan kameranya, ya saya harapkan saudara bisa mulai belajar ya. Ini nanti untuk materinya saya berikan di RPS dan materi, ya di ilmu. Kemudian saya minta tolong difotokan, dinyalakan yang bisa nyala kameranya dinyalakan. Kalau yang ada yang kameranya bermasalah, Sehat Rinaldi ada nggak ya? Nova Auliatul, ya dinyalakan. Kemudian saya minta difotokan. Ada yang bisa foto untuk bukti. Untuk di ini di apa ilmunya segera diganti email, kemudian diberi pas foto ya. Ya supaya beres di awal begitu ya. Supaya saya nggak buka-buka lagi, nggak bolak-balik mengingatkan ya. Saya kira seperti itu. Ada yang bisa dinyalakan? Brescia Ayundina, kemudian Nova Sahat, dinyalakan terus difotokan. Ada yang bisa memfoto? Oh ya, komtingnya siapa ya? Komting dan wakil. Komting dan wakil kemarin sudah ini untuk apa ini? Aljabar linier. Oh ya. Oh ya. Dan wakilnya ya. Saya minta bantuannya dan semua sekelas juga minta bantuannya supaya lancar semuanya, bagus-bagus nilainya, lulus ya, supaya nggak rugi kita online seperti ini ya, kondisinya tetap belajar. Ya, saya kira seperti itu ya. Sudah difotokan? Ada yang belum nampak? Kemana yang belum, yang tidak ada? Kenapa ini? Brescia Ayundina. Ibu, permisi Ya. maaf, Dinanya lagi sakit Ibu itu. Oh, Iya, jadi nggak dia bisa on cam. Iya Ibu, Bresianya. Oh, dia sakit. Iya, Gimana Dina ini? lagi bed rest Ibu. Oh, enggak di Cuman kota, habis kotanya, itu di mana ya? kotanya. Ini yang jawab siapa ya? Bukan yang jawab Iwan dia ya. Saya nggak tahu yang jawab siapa. Sakit ya? Oh iya ya. Kemarin dia bilangnya kena air panas. Waduh, kok kena Iya, air panas? gitu Ibu. Iya ya, semoga lekas sembuh. Amin. Iya. Ya sudah difotokan ya. Waktunya saya kira sudah habis ya. Jadi kita kalau ketemu diskusi seperti itu mungkin lebih baik ya. Jadi sama-sama belajar. Ya, jadi untuk materinya RPS dan materi nanti saya sharekan jangan lupa ilmunya diganti dan diberi foto ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Yang penting sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Izin les ya Bu. Misi. Terima kasih.